Anda dipilih oleh Tuhan karena Tuhan punya perkenanan, favor-nya dalam hidup kita. Dan saya senang menjumpai Anda kembali pada program yang sangat diberkati oleh Tuhan, yaitu Mujizat Itu Nyata. Ada begitu banyak cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menyatakan kebaikannya. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat kreatif, Tuhan yang penuh dengan surprise, dan cara-cara yang luar biasa dan arti dan supranatural. Sebab itu Allah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Dan selama program ini ditayangkan, Anda membuka hati dan diberkati dengan luar biasa lewat Mujizat Itu Nyata. Dan saya percaya kesaksian, pujian, dan kebenaran firman Tuhan dan doa yang dinaikkan akan menjadi bagian Anda semuanya. Dan ada sahabat-sahabat yang doa yang siap melayani Anda 24 jam setiap hari. Hubungi mereka dan saya percaya Anda pasti diberkati luar biasa. Selamat menyaksikan program Mujizat Itu Nyata. Shalom. Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Jadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kau ubah air menjadi anggur manis bagiku. Jadi tarian indah bagimu. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Saiful Asamosir. Saya percaya Tuhan,
tahun 2004. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya tidak pernah tinggal dengan orang tua saya. Saya mencari jati diri saya sendiri, bagaimana itu mengenal Tuhan, dan bagaimana Tuhan itu membawa saya pada puncaknya, dan Tuhan menyelamatkan saya dari kematian yang kekal. Waktu itu saya penuh dengan segala sesuatu, ilmu-ilmu hitam. Saya belajar ke sana kemari hingga saya menjadi orang yang tidak mengenal kasih. Saya begitu jahat kepada orang-orang karena background saya adalah seorang debt collector. Hingga satu saat pikiran saya diputarbalikkan hingga saya harusnya waktu itu saya sudah berakhir di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan menjamah saya. Waktu itu pukul hari Sabtu, malam Minggu, harusnya saya sudah mati karena saya mengakhiri hidup saya dengan sebuah racun serangga. Saya lupa keadaan itu bagaimana ceritanya. Tapi pagi-pagi saya terbangun, saya muntah. Ada merpati putih yang mematuk-matukin mulut saya. Kemudian tiba-tiba saya ke kamar mandi, saya mandi, saya berjalan menggunakan sepeda motor saya, dan saya menuju suatu tempat, yaitu sebuah gereja. Saya bingung kenapa saya ada di situ. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya dengan luar biasa. Dan luar biasa, saya mengenal Tuhan, saya mulai memiliki kasih. Dan waktu itu saya takut sekali karena saya bukan orang Nasrani atau pengikut Yesus, karena saya dari agama seberang. Tapi lewat situ, dari itu saya diberikan kasih yang luar biasa. Saya mengerti diri saya bahwa ada Tuhan yang menyelamatkan saya, yaitu Yesus Kristus. Saya hidup seperti layaknya seorang manusia biasa, dan saya di satu perusahaan, lewat itu saya diangkat menjadi seorang direktur di satu perusahaan. Dan itu berjalan, dan saya berumah tangga, berjalan terus berjalan bertahun-tahun hingga suatu saat Tuhan menguji iman saya. Waktu itu saya diputuskan pekerjaan dari perusahaan yang saya ikuti. Waktu itu saya diputuskan pekerjaan. Saya bingung karena saya harus membiayai anak-anak saya dan istri saya, dan rumah yang begitu besar yang satu bulannya harus saya mengeluarkan 10 juta. Hingga akhirnya saya bergumul dan saya menghadap Pak Gembala. Puji Tuhan, selang 3-2 hari Tuhan menjawab doa saya, yaitu saya dipercaya diajak dalam bekerja sama membuka suatu usaha. Puji Tuhan, sampai dengan sekarang Tuhan memberikan berkat yang berlimpah bagi saya, hingga saya saat ini dapat memberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan berkat. Semoga kesaksian saya ini menjadi sesuatu yang berguna bagi saudara-saudara seiman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Anda telah diberkati oleh kesaksian, pujian yang luar biasa karena mujizatnya itu nyata. Bersama saya, Pendeta Samuel Kusuma, Anda menyaksikan bagaimana kebaikan, kemurahan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dicurahkan. Dan hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan dengan cara yang ajaib. Bagaimana hari ini saya mengajak saudara fokus
Mungkin saudara mengalami jalan-jalan buntu. Engkau sudah berobat ke berbagai macam dokter. Dan semua dokter mengatakan engkau tidak mungkin disembuhkan. Engkau pasti mati. Engkau tidak ada harapan. Engkau tidak mungkin disembuhkan. Engkau berkata, di mana pertolongan Tuhan? Atau sudah mulai melamar pekerjaan ke sana kemari. Dan mengajukan kurikulum vitae saudara ke sana kemari. Semua pintu pekerjaan seorang tertutup. Dan engkau berkata, di mana Tuhan saya mendapat pekerjaan yang terbaik? Kasih Tuhan, saya sebagai hamba Kristus menyampaikan buat saudara. Bagaimana kita mengalami mujizat. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat mujizatnya dalam hidup kita. Yesus berkata, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Apabila dia membuka, tidak seorang pun, tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang dapat menghalangi dia. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Mungkin saudara berkata dan menatap sini, saya berkata, buktinya semua tertutup. Buktinya saya usaha macet. Semua usaha gagal. Semua ini gagal. Semua jalan tertutup. Seperti Yusuf ada di sebuah sumur. Untuk dibuang oleh kakak-kakaknya. Depan tertutup, kanan tertutup, kiri tertutup, bawah tertutup, belakang pun tertutup. Tapi jangan lupa jalan yang di atas tidak akan pernah tertutup. Jalan di atas tetap terbuka. Yusuf padahal baru saja menerima janji Tuhan. Bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan. Bahwa dia akan dimuliakan oleh Tuhan lebih dari kaum saudaranya. Tapi kenyataannya kenapa dia turun ke tempat yang paling bawah? Mana janji Tuhan? Mana buktinya? Jangankan janji itu terwujud, semua tertutup seolah-olah. Hal yang pertama kalau engkau mau mendapatkan mujizat, jalan Tuhan terbuka buat saudara. Tuhan membukakan dengan cara yang ajaib pintu yang berabad-abad. Tuhan membukakan cara yang ajaib pintu yang bertahun-tahun dalam hidup saudara. Mungkin yang menyaksikan program ini ada suami istri yang nikah sekian tahun, sekian lama, bahkan sekian puluh tahun dan berkata tidak mungkin saya punya anak. Dokter berkata saya tidak ada kehidupan di dalam benih rahim dan benih saya. Tuhan berkata dengan cara yang ajaib, dia sang membuka rahim saudara. Dia sang melakukan mujizat dalam hidup saudara. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Saya mengajak saudara semua menyaksikan program ini. Mari hari ini. Hal yang pertama saudara harus tahu. Bahwa kuasa yang daulat tertinggi ada dalam tangan Tuhan. Kalau kau mendekati dia dan bersama dengan dia. Dia akan memberikan favor perkenanannya. Dan waktu dia berkata aku berbelas kasihan kepadamu. Semua pintu akan dibukakan. Hal yang pertama. Buatlah Tuhan berbelas kasihan kepada saudara. Buatlah Tuhan berkata, aku mau melakukannya untuk engkau. Aku mengasihi engkau. Seperti Yesus berjalan dari semua kota, semua desa. Dia melihat orang yang sakit, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang kelaparan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Hal yang pertama, ketuklah hati Tuhan dan mintalah belas kasihannya. Dan berkali-kali seperti perempuan Syro-Fenisia yang datang pada Yesus akan dihina. Tidak layak seekor anjing menerima remah-remah. Tetapi perempuan itu tidak marah dan tersungguh dan dia terus mengetok belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan menyembuhkan anaknya. Hari ini kalau engkau mau menerima mujizat Tuhan, mintalah belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Hal yang kedua, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Hal yang kedua, engkau perlu jujur dengan Tuhan. Tuhan, saya perlu engkau. Saya minta belas kasihan-Mu. Ceritakan kepada Tuhan seperti seorang anak yang menangis dan minta belas kasihan kepada ayahnya. Dan dia menceritakan kepada ayahnya apa adanya. Dia menceritakan dengan curahan hati yang sungguh. Yesus berkata mengajar kita. Kalau engkau berdoa, doa demikian. Bapa kami yang di surga. Engkau disuruh memanggil dia, Aba ya Bapa. Seorang anak datang pada Bapa, dia tidak akan berbahasa basi dan dia tidak akan berkata-kata yang terlalu muluk. Dia kalau baru saja jatuh, dia akan berkata, Papa ini luka, ini lain sebagainya. Hal yang kedua, engkau perlu ngomong, bicara dengan jujur. Dia tidak mau kita berpura-pura. Dia tidak mau kita memasang topeng-topeng dalam kehidupan. Kemunafikan-kemunafikan. Kefasikan-kefasikan dalam hidup kita. Dia mau engkau jujur dan berkata. Karena dia sendiri yang berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa.
Hal yang perlu engkau lakukan adalah jujur kepada Tuhan. Waktu engkau mulai berkata jujur, 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosanya, Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Engkau perlu jujur dan mengakui semua dosa-dosamu. Hai suami-suami, hai istri-istri, hai orang tua, hai anak, hai orang-orang muda. Supaya hamba Kristus menasihatkan Anda untuk engkau terus datang kepada Tuhan dengan jujur dan bercerita apa adanya. Kadang-kadang ada orang coba jujur dengan orang lain supaya dapat belas kasihan. Ternyata malah dia bukan dapat belas kasihan, dia malah diceritakan ke semua kemarin. Tapi Tuhan adalah Bapa yang baik. Jujurlah kepada dia. Ceritakan semua keluh kesahmu. Maka dia akan bekerja dalam hidup saudara. Hal yang ketiga, untuk engkau mengetahui segala yang terbaik dari Tuhan. Tuhan membukakan pintu dalam hidup saudara. Ayat yang ke-8 bagaimana? Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Haleluya. Kalau engkau mau menerima mujizat Tuhan, yaitu Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu pekerjaan yang baru, pintu-pintu mendapat keturunan ilahi, pintu kemenangan dalam saudara. Hal yang ketiga yang terakhir, aku tahu bahwa engkau menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus. Ini penting sekali. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran waktu engkau mulai sakit. Sudah, jangan berdoa saja. Sudah, jangan ke dokter saja. Coba itu ada dukun di sana. Coba itu ada pengobatan alternatif di sana. Saya mau katakan buat saudara, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan tidak mau engkau datang kepada ahli-ahli nujum, peramal, dan ahli-ahli jampi-jampi. Itu semua adalah mendatangkan kutukan dan mendatangkan hal yang tidak baik. Saya sebagai hamba Kristus mau berkata, datang kepada Tuhan dan peganglah firman Tuhan. Dan jangan sangkal nama Yesus. Mungkin ada seorang ibu yang sudah sekian tahun suaminya meninggalkan dia. Dan dia berkata, kapan suamiku pulang? Dan dia mulai dapat tawaran, datang ke dukun yang ke sana. Nanti waktu engkau akan tahu suamimu pulang. Dan suamimu akan kembali. Jangan sekali-sekali ke sana. Jangan sekali-sekali keluar dari firman Tuhan. Jangan sangkal nama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Ada hamba Tuhan, sahabat doa yang selalu bisa hubungi di layar televisi Anda. Ada nomor telepon, ada alamat SMS, ada nomor alamat email. Hubungi kami siap melayani Anda. Dan Anda pasti dipulihkan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya Pendeta Samuel Kusuma mengajak Anda untuk menikmati mujizat Tuhan itu nyata. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuka pintu yang tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Untuk aku membuka pintu, maka tidak seorang pun, kuasa pun yang dapat menutupnya. Peninggian berasal dari Tuhan. Jika engkau seorang pegawai, seorang pejabat yang mengalami keadaan yang tidak adil karena engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan dan percaya jujur, tapi engkau mengalami keadaan-keadaan dijolimin dan mengalami hal yang tidak baik, jangan kecil hati. Percaya, pengangkatan berasal dari Tuhan. Waktu Tuhan akan promosi saudara. Seperti Yusuf dari sumur diangkat menjadi keluarga Potifar. Dari keluarga Potifar dia masuk penjara. Dari penjara dia jadi Perdana Menteri. Dan Tuhan sanggup mengangkat saudara semua. Karena mujizatnya masih ada. Mujizatnya itu nyata. Saya ingin berdoa buat saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami yang menyaksikan program ini. Engkau mengetahui semua yang mereka hadapi. Engkau mengetahui semua keluh kesah mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan pintu mujizat. Bukakan pintu kesembuhan. Bukakan pintu pekerjaan. Bukakan pintu-pintu yang ajaib. Engkau bekerja dalam hidup mereka. Dan kesembuhan terjadi. Saya tahu waktu menyaksikan program ini. Aku bicara kepada saya, ada saudara-saudara yang belum punya keturunan. Aku berkata dalam nama Tuhan, terbukalah rahim istrimu. Terbukalah benih suami itu. Sehingga engkau tahun ini juga memiliki keturunan ilahi. Dan yang terbaik Tuhan berikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya engkau sudah membukakan pintu dan kuasamu engkau nyatakan. Pintu mujizatmu, pintu kesembuhan, pintu berkat, pintu kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya, saya senang Anda telah menyaksikan program yang sangat diberkati oleh Tuhan ini. Mujizat itu nyata. Sekali lagi saya mengundang Anda mengontak kami di layar televisi Anda.
Selesai program ini ada sahabat-sahabat doa yang siap melayani Anda. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang ada. Sudah bisa SMS pada kami 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Dan Anda bisa email kepada kami kalau Anda ingin memberikan kesaksian-kesaksian bagaimana mujizat Tuhan kerjakan waktu Anda menyaksikan program ini. Saya percaya yang lumpuh berjalan, yang belum punya keturunan, Tuhan beri keturunan, dan cara yang ajaib Tuhan kerjakan. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami hamba-hamba Tuhan, kami salurkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak Anda terus mendoakan program ini, dan kami juga mendoakan Anda terus, dan kami percaya mujizat-mujizat yang ajaib di dalam hidup Anda. Dan setelah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Anda akan diberkati lewat kesaksian pujian, dan pujian ini akan memberkati Anda luar biasa. Dan saya percaya kemenangan di bagian Anda selama-lamanya. Saya Pendeta Samuel Kusuma mengucapkan sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai jumpa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaan-Mu, dan tak dapat ku bermegah, sebab hidupku pun milik-Mu. Ya Tuhan, Ku datang berserah, membawa segala yang Ku miliki. Biarkan ku lebih
sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan, sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Allah Anda telah menerima warisan yang luar biasa, yaitu selama program mujizat itu nyata ditayangkan, Anda diberkati luar biasa, Anda dilawat luar biasa, dan Anda menerima yang terbaik dari Tuhan, dan mujizat-mujizatnya dicurahkan. Saya percaya Anda sangat diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kami ada menjadi sahabat-sahabat Anda, dan Tuhan Yesus memberkati Anda, dan doakan kami terus. Kami saling mendoakan Anda, dan Anda adalah kawan sekerjaan lah. Mujizat itu nyata karena Tuhan kita itu nyata, Yesus Kristus namanya. Tuhan berkati Anda semua. Saya berjumpa pada program yang berikutnya. Shalom. Namun roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat